Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungannya ya. Pernahkah Anda merasa bahwa rezeki itu seperti air yang mengalir deras, tapi entah kenapa selalu terasa kurang? Atau mungkin Anda pernah berpikir, kok orang lain bisa kaya mendadak, tapi saya kok gini-gini aja ya? Nah, jangan khawatir. Karena hari ini kita akan membahas sebuah rahasia yang mungkin selama ini terlewatkan. Sebuah kunci yang bisa membuat rezeki kita mengalir tanpa henti, bahkan dari arah yang tak pernah kita duga sebelumnya. Saya punya sebuah kisah nyata yang mungkin akan membuat Anda terkejut. Ada seorang penjual bakso keliling di pinggiran kota, namanya Pak Ahmad. Setiap hari, dia mendorong gerobaknya dari pagi hingga malam, berjualan di bawah terik matahari maupun guyuran hujan. Penghasilannya pas-pasan, bahkan terkadang tidak cukup untuk makan sehari-hari. Tapi suatu hari, ada kejadian yang mengubah hidupnya 180 derajat. Saat sedang mendorong gerobaknya di sebuah gang sempit, tiba-tiba dia melihat seorang nenek tua yang kesulitan menyeberang jalan. Tanpa pikir panjang, Pak Ahmad menghentikan gerobaknya dan membantu nenek itu. Ternyata, nenek tersebut adalah seorang pengusaha sukses yang sedang menyamar untuk mencari orang baik. Dia tersentuh dengan ketulusan Pak Ahmad dan akhirnya mengangkatnya sebagai anak angkat. Dalam sekejap, hidup Pak Ahmad berubah. Dari penjual bakso keliling, kini dia menjadi pemilik restoran bakso yang tersebar di seluruh Indonesia. Mengejutkan bukan? Tapi inilah yang disebut dengan rezeki dari arah yang tak disangka. Dan kisah seperti ini bukan hanya terjadi pada Pak Ahmad. Banyak orang di luar sana yang mengalami hal serupa. Pertanyaannya, apa sebenarnya rahasia di balik semua ini? Jawabannya ada dalam firman Allah SWT dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Subhanallah, betapa indahnya janji Allah ini. Tapi mengapa masih banyak di antara kita yang merasa kekurangan? Apa yang sebenarnya kurang dari diri kita? Nah, mari kita bahas bersama-sama. Ada 3 kunci utama yang bisa kita petik dari ayat ini. Pertama, takwa. Apa itu takwa? Takwa bukan hanya sekedar ibadah ritual, tapi juga bagaimana kita bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita memperlakukan orang lain, bagaimana kita menjalankan pekerjaan kita, bahkan bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita. Bayangkan jika kita selalu berusaha berbuat baik dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukankah itu akan membuka banyak pintu kesempatan? Seperti Pak Ahmad tadi, yang mendapat rezeki besar hanya karena kebaikan kecil yang dia lakukan. Kedua, tawakal. Ini bukan berarti kita hanya berdiam diri dan menunggu rezeki jatuh dari langit. Tawakal adalah keyakinan bahwa setelah kita berusaha maksimal, hasilnya kita serahkan kepada Allah. Dengan tawakal, kita tidak akan stres berlebihan ketika menghadapi masalah. Kita yakin bahwa Allah pasti punya rencana terbaik untuk kita. Coba bayangkan, ketika kita tidak lagi dikuasai oleh kecemasan akan masa depan, bukankah pikiran kita akan lebih jernih? Dan dengan pikiran yang jernih, kita bisa melihat peluang-peluang yang mungkin selama ini terlewatkan. Ketiga, doa. Doa adalah senjata orang beriman. Tapi ingat, doa bukan hanya sekedar meminta. Doa adalah bentuk komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita berdoa dengan khusyuk, sebenarnya kita sedang menguatkan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Bayangkan jika kita selalu menjaga komunikasi ini. Bukankah hati kita akan selalu tenang? Dan dengan ketenangan ini, kita bisa lebih fokus dalam menjalani hidup dan melihat peluang-peluang yang ada. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa menerapkan ketiga kunci ini dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, mulai hari ini kita bertekad untuk selalu jujur dalam setiap transaksi. Atau mungkin kita bisa mulai dengan selalu tersenyum dan menyapa tetangga. Ini mungkin terlihat sepele, tapi percayalah, dampaknya bisa luar biasa. Untuk tawakal, kita bisa mulai dengan berhenti mengeluh. Setiap kali ada masalah, alih-alih mengeluh, kita bisa mengucapkan Alhamdulillah, pasti ada hikmahnya. Lalu kita fokus mencari solusi, bukan terus-menerus memikirkan masalahnya. Dan untuk doa, bagaimana kalau kita mulai rutin bangun di sepertiga malam terakhir? Saat semua orang tertidur, kita bangun dan bermunajat kepada Allah. Curhatkan semua keluh kesah kita, sampaikan semua harapan kita. Insya Allah, Allah akan mendengar dan mengabulkan doa-doa kita. Sahabatku,
percayalah bahwa rezeki itu bisa datang dari mana saja. Bisa jadi dari orang yang tidak kita kenal, atau bahkan dari situasi yang awalnya kita anggap sebagai musibah. Yang penting adalah bagaimana kita menyikapinya. Ada sebuah quote yang selalu saya ingat, rezeki itu seperti bayangan. Kalau dikejar, dia akan lari. Tapi kalau kita fokus pada cahaya Allah, bayangan itu akan mengikuti kita dengan sendirinya. Jadi, mulai hari ini, mari kita fokus pada Allah. Mari kita tingkatkan takwa kita, kuatkan tawakal kita, dan perbanyak doa kita. Insya Allah, rezeki akan mengalir deras dari arah yang tak pernah kita duga sebelumnya. Sebelum kita mengakhiri sesi ini, mari kita panjatkan doa bersama, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha mengetahui apa yang terbaik untuk kami. Bukakanlah pintu-pintu rezekimu untuk kami. Jauhkanlah kami dari kekufuran dan keserakahan. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu bersyukur atas segala nikmat-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, sahabatku, semoga pembahasan kita hari ini bisa memberikan pencerahan dan motivasi baru dalam hidup kita. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, karena dengan bersyukur, insya Allah nikmat akan bertambah. Oh iya, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya, karena dengan begitu, lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang bisa mendapatkan manfaat dari pembahasan ini. Sekali lagi, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.